Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah masuk dalam bulan November, itu berarti 1 bulan lagi kita akan masuk dalam masa raya Adventus dan bersegera memasuki juga masa raya Natal. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita boleh kembali akan bersegera merayakan hari-hari di mana kita mengingat dan merayakan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bersama-sama pada saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan menghantar kita dalam satu penghayatan, menyiapkan diri pribadi kita, menyiapkan keluarga kita untuk kembali mengingat dan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mengantar kita dalam pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini kami akan membaca Alkitab, yang di dalamnya kami percaya Alkitab ini berintikan firman Allah. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Mari Bapa, dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini. Semua kami yang mendengarkannya, Tuhan berkati dan tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Yesaya pasal 7, mari kita lihat bersama-sama, kita siapkan bersama-sama. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Alkitab memberitakan di sana dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa memelihara dan melakukan kebenaran firman Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini berita lama, ribuan tahun yang lalu sudah diberitakan bahwa akan lahir seorang yang bernama Immanuel. Ini bukan berita yang baru ketika peristiwa lahirnya seorang juru selamat, lalu kemudian berita ini dibuat-buat. Bukan. Tetapi ini sudah berita, sudah jauh hari, ribuan tahun yang lalu. Sebelum sang juru selamat itu datang ke dalam dunia, sudah diberitakan bahwa firman Allah mengatakan di sini, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini merupakan suatu berita, suatu nubuatan. Apakah berita dan nubuatan ini terjadi? Ya dan amin. Peristiwa ini terjadi dan tergenapi. Lahirlah seorang anak yang bernama Yesus Kristus, yang oleh kuasa Allah juga ia dinamakan Immanuel. Dan benar, seorang perempuan mengandung, yaitu Maria, yang melahirkan seorang anak, yaitu Yesus Kristus, yang juga disebut sebagai Immanuel. Wow, ini sebuah berita yang luar biasa. Dan kalau kita renungkan dalam, kalau kita hayati dengan dalam dan sungguh-sungguh, maka di sini kita belajar, di sini kita mengetahui bahwa benar, berita ini sudah tergenapi. Apa yang diberitakan, apa yang dinubuatkan oleh para nabi, bukan hanya berita pepesan kosong, bukan.
Tetapi apa yang mereka nubuatkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, dalam tuntunan kuasa Allah, semuanya itu tergenapi. Dan dalam kuasa Allah juga, Maria mengandung Roh Kudus Allah, dan di dalamnya ia melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut juga dengan Immanuel. Apa arti Immanuel ini dalam kehidupan kita hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam tahun ini kita akan merayakan untuk kedua kali, mengingat dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kali di masa pandemi. Kita sudah memasuki tahun kedua di dalam kita menghadapi masa pandemi ini. Dalam sebuah realitas bahwa masa ini bukan sebuah masa yang mudah. Bukan sebuah masa yang gampang harus kita lalui. Begitu banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Begitu banyak orang-orang yang kehilangan akan orang-orang yang mereka cintai. Dan kenyataannya juga bahwa tidak sedikit di antara mereka yang pada akhirnya menanyakan di mana Allah dengan segala penderitaan dan kesengsaraan yang mereka alami. Mereka menanyakan di mana Allah dengan berbagai persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Bukan saja pergumulan kesehatan, bukan saja persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan dalam ekonomi keluarga mereka, persoalan yang datang silih berganti, dampak daripada masa pandemi ini. Tetapi hari ini mau diberitakan kembali kepada kita, Immanuel. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan permasalahan, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai bencana dan penderitaan hari ini, Allah mau katakan kepada kita, firman memberitakan kepada kita, penyertaan Allah tidak akan pernah berakhir dalam hidup. Immanuel, Tuhan Allah menyertai. Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Allah tidak pernah membiarkan engkau melangkah dan menghadapi berbagai pergumulan dalam hidupmu hanya seorang diri. Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut juga Immanuel hendak menegaskan akan penyertaan dan pemeliharaannya tidak akan pernah berakhir bagi setiap mereka yang percaya, bagi setiap mereka yang bersandar kepadanya, bagi setiap mereka yang senantiasa mengandalkannya. Oleh sebab itu, apapun yang engkau hadapi hari ini, engkau harus lihat kalaupun engkau berada dalam pergumulan dan persoalan, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Tetapi yakin dan percaya, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu, maka Tuhan juga yang akan berdiri bersama dengan engkau. Tuhan juga yang akan bersama-sama menopang engkau. Tuhan juga yang akan memampukan engkau untuk tetap berdiri tegak di tengah berbagai gelombang pergumulan, persoalan, dan masalah yang datang silih berganti dalam hidupmu. Itu sebabnya hari ini engkau masih bisa berdiri. Itu sebabnya hari ini engkau masih bisa melakukan berbagai hal yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawabmu di tengah kehidupan keluargamu, di tengah kehidupan jemaat, di tengah kehidupan masyarakat. Engkau masih bisa dimampukan untuk tetap berdiri dengan tegak. Itu semua oleh karena Immanuel, Tuhan Allah menyertai engkau. Sampai hari ini, di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang ada, Tuhan bersama-sama dengan saudara. Bersama dengan suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Tetap bersuka cita. Tetap muliakan Tuhan. Bangkitkan semangatmu untuk memuji dan memuliakan namanya. Berikan dirimu untuk menjadi saksinya dan beritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu dengan mengatakan, ya, aku tidak pernah berdiri sendiri, tetapi Tuhan Allahku senantiasa menyertai aku. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, opa, oma, anak, cucu, kasih Allah tetap nyata sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui program panitia perayaan Natal GPIB Bahtera Kasih Kota Makassar, program ini dibuat dalam rangka untuk menyiapkan kita semua untuk mengingat dan merayakan, menyambut kembali perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bersehati
Kita mau datang beribadah, bersehati kita doakan panitia, kita dukung juga panitia yang bekerja dengan luar biasa bersama dengan multimedia. Yang di dalamnya kita percaya panitia dan multimedia mereka bekerja tidak bekerja sendiri. Tetapi Tuhan Allah juga menyertai mereka. Dan Tuhan Allah menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan berkati kita semua. Amin.